RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Anda masih terus bersama kami menyimak siaran RRI Labuan Bajo yang hari ini masih terus mengudara untuk Anda. Sudah tanggal 9 Desember 2025, tidak terasa pendengar ya, sudah di penghujung tahun 2025, sudah banyak cerita, kisah dan juga banyak ya yang bisa kita ambil jadikan pelajaran, dan ini kita bersiap untuk tahun 2026. Dan dalam semangat persiapan jelang Natal dan juga Tahun Baru, mungkin Anda sedang banyak tugas dan aktivitas saat ini ya. Yang masih di kantor juga selamat pagi, yang ada dimanapun ya saat ini sedang mendengarkan siaran kami, semangat pagi untuk Anda. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda ya. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini live di FM 91,7 MHz untuk siaran terestrial kami, juga audio streaming mendengar di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, atau menyaksikan kami di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi semuanya. Pagi ini bersama saya Desi Natalia pendengar ya, yang menemani Anda di tanggal 9 Desember yang merupakan peringatan Hakordia ya, atau Hari Anti Korupsi Sedunia. Kita pasti sepakat sama-sama bahwa korupsi ini adalah musuh bersama ya, dan pemberantasannya membutuhkan kolaborasi semua pihak. Ada penegak hukum, kemudian masyarakat, pemerintah daerah, hingga generasi muda. Nah, untuk itu kami hadirkan program Jaksa Menyapa siang ini pendengar, yang akan membahas terkait dengan peringatan Hakordia ya. Kita akan tahu apa saja tupoksi dari Kejaksaan Negeri ya terkait dengan korupsi ini, dan juga mengenal Hakordia atau Hari Anti Korupsi Sedunia ini. Sudah hadir bersama kami di studio ada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Bapak Yohanes Kardinto SHMH, yang baru pertama kali ini ya di studio Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Yohanes. Mbak Desi Natalia. Apa kabar? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Baru pertama di Labuan Bajo, tapi sudah pernah siaran di RRI ND ya? Ya. Oke, jadi sudah familiar lah dengan RRI ya. Oke. Begitu. Baik, kita akan ngobrol tentang Hakordia, tapi sebelumnya selamat memperingati Hakordia Pak Kajari ya. Oke, terima kasih Mbak Natalia. Oke, tadi di awal saya sampaikan bahwa Hakordia ini adalah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia begitu. Nah, untuk pendengar dan juga penonton yang sedang menyaksikan kita Pak, Hakordia ini kalau lebih dari sekedar kepanjangan dari Hakordia Hari Anti Korupsi Sedunia, apa yang perlu kita tahu nih? Hakordia ini apa Pak? Baik, dapat saya jelaskan bahwa Hakordia adalah peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember di seluruh dunia. Itu merupakan suatu bentuk komitmen global untuk memerangi korupsi. Jadi sejarahnya pada tanggal 31 Oktober 2003, PBB itu mengesahkan Konvensi Anti Korupsi Global, yaitu United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Dan kemudian UNCAC itu menetapkan bahwa pada tanggal 9 Desember itu sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia. Dan kami di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun ini mengangkat tema Hari Anti Korupsi Sedunia ini dengan tema Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat. Itu adalah tema kami di Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hakordia ini. Oke ya, jadi tahun ini temanya Berantas korupsi untuk kemakmuran rakyat. Oke, ya. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya tadi, ini cukup panjang ya. Ini juga perlu diketahui sebagai pengetahuan umum dari pendengar atau juga pemirsa yang saat ini sedang mendengarkan kita. Lalu untuk Hakordia ini, tadi seperti di narasi awal saya sampaikan bahwa korupsi ini adalah musuh kita bersama, begitu ya Pak ya. Nah, tentu ada makna dan juga tujuan dari Hakordia ini. Selain yang kita tahu adalah untuk memerangi korupsi. Apa saja sih Pak makna dan tujuan dari Hakordia ini? Oke, baik. Makna dan tujuan Hari Anti Korupsi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa korupsi itu bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi korupsi juga merupakan ancaman terhadap keadilan sosial, pembangunan, dan juga kepercayaan masyarakat. Korupsi juga merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan juga perampasan terhadap hak-hak rakyat atas pelayanan publik. Seperti kita ketahui bersama, ketika korupsi terjadi di bidang pendidikan, bagaimana nanti dampaknya terhadap anak-anak sekolah,
sekolahnya rusak. Ketika kita melihat korupsi terhadap pembangunan jalan, tentunya juga hak-hak publik atas jalan yang baik juga akan terabaikan. Nah, juga dapat saya sampaikan bahwa makna dan tujuan Hakordia itu juga untuk mendorong budaya anti korupsi secara kolektif berkelanjutan, bukan hanya sebagai seremonial tahunan, tapi juga sebagai keselarasan dan juga aksi nyata untuk mencegah korupsi tersebut. Betul, kalau misalnya hanya sebatas seremonial atau Ya. diperingati setiap tahun saja, apalah gunanya begitu ya Pak Ya. ya. Tentu tidak akan sesuai dengan tujuan kita untuk memberantas korupsi. Tapi kalau kita ingin menelaah lagi ya tentang korupsi ini Pak, yang masuk di dalam kategori korupsi itu apa yang dimaksudkan dengan korupsi? Lalu kalau kita kaitkan dengan kejaksaan sebagai lembaga pemberantas korupsi yang saat ini sedang ya kita tahu ya banyak mencuri perhatian publik ya, banyak yang kemudian menyoroti kerja-kerja dari kejaksaan. Boleh juga disampaikan Pak Yohanes dari awal dulu, dijelaskan dulu apa sih pengertian korupsi itu, baru disambung dengan tupoksi dari kejaksaan. Silakan Pak. Oke, baik, Mbak Desi akan saya sampaikan sedikit tentang pengertian korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum tentunya yang dilakukan oleh setiap orang ataupun juga tidak hanya objek hukumnya, tidak hanya setiap orang tapi juga korporasi juga yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Jadi tidak hanya melanggar hukum tapi juga melanggar penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang ada pada diri orang-orang tersebut. Yang tentunya ada sebuah kerugian keuangan negara dari perbuatan tersebut atau juga perekonomian negara. Definisi tersebut merujuk pada Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur berbagai bentuk perbuatan koruptif seperti suap, gratifikasi, ada penggelapan dalam jabatan, penyalahgunaan kewenangan, pemerasan atau juga bentuk kebenturan terhadap kepentingan. Jadi korupsi itu ada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan juga ada juga yang tidak merugikan keuangan negara. Kayak misalkan tadi suap, dia tidak merugikan keuangan negara, tapi ada perbuatan-perbuatan curang di situ. Dan juga ada perbuatan gratifikasi dan juga penggelapan dalam jabatan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang korupsi yang meskipun tidak ada kerugian keuangan negara, tapi ketika dilakukan oleh pejabat publik itu masuk ranah perbuatan korupsi. Seperti itu. Dan di sini selanjutnya akan saya jelaskan peran kejaksaan sebagai lembaga pemberantas korupsi. Itu diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, Junto atau yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, di mana kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan juga penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan penuntutan juga eksekusi terhadap putusan pengadilan. Nah, di tingkat kejaksaan juga fungsi tersebut dilaksanakan oleh bidang tindak pidana khusus atau Pitsus yang berperan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga eksekusi, dan juga yang sekarang ditekankan oleh pimpinan adalah tentang aset recovery, di mana kita tidak hanya menghukum para pelaku korupsi tersebut, tapi juga kita mengejar aset-aset mereka. Buat apa kita memenjarakan orang, tapi ketika kekayaan negara yang dirugikan dicuri, itu ya, tidak di-recovery. Betul. Nah, itulah tugas kita sekarang ditekankan, tidak hanya mengejar orangnya, tidak hanya memenjarakan orangnya, tapi juga mencari harta benda para koruptor tersebut untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Seperti itu. Oke, ya. Jadi cukup luas begitu ya lingkup kerja dari kejaksaan ini yang kemudian dibagi dalam bidang-bidangnya begitu. Sekaligus nih Pak ya, agar pendengar juga lebih familiar begitu, kita agak keluar sedikit mungkin dari kejaksaan itu ada beberapa bidang nih Pak selain yang tadi ya, Pitsus tadi yang sudah dijelaskan Pak. Oke, baik. Di kejaksaan itu ada 6 bidang. Yang pertama adalah bidang pembinaan, yaitu yang mengurusi kepegawaian dan juga anggaran. Jadi bidang pembinaan. Yang kedua adalah bidang intelijen. Nah, di bidang intelijen itu tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan juga upaya-upaya persuasif di sini ada. Ada penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Di mana tugas intelijen juga ada tugas direktif dari pusat, pemerintah pusat, di mana kita juga ada jaga desa, di situ juga fungsi kita ada JMS, jaksa masuk sekolah, terus ada jaksa menyapa, itulah adalah fungsi-fungsi intelijen kami, di mana tadi tugas fungsi intelijen adalah lead pamgal, penyelidikan, pengamanan, penggalangan, dan juga melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan tindak pidana korupsi, pencegahan tindak pidana korupsi. Teman-teman intelijen juga melakukan
masuk ke bidang ke sekolah, tadi ada JMS, jasa masuk sekolah, itu adalah sarana-sarana kami untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk mencegah terjadi tindak korupsi dari sejak dini. Selain itu, yang ketiga adalah bidang pidana umum. Nah, pidana umum itu tugasnya adalah nanti akan menyidangkan perkara-perkara yang disidik oleh teman-teman Polri. Nah, nanti mereka yang melakukan penyidikan, pidana umum, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan. Nah, nanti ketika teman-teman Polri sudah melakukan penyidikan, dibawa ke kami akan menyidangkan perkara-perkara bidum tersebut. Yang tadi bidum, yang selanjutnya adalah bidang pitsus. Nah, tadi bidang pitsus adalah bidang yang melakukan penyidikan perkara-perkara pidana khusus, seperti korupsi, perpajakan, dan juga pelanggaran HAM. Nah, itu di Kejaksaan Agung itu ada namanya Satgas HAM, itu yang nanti bertugas, kami juga memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat. Setelah Pitsus nanti ada bidang Datun atau Perdata dan Tata Usaha Negara, di mana di situ fungsi kami adalah sebagai jaksa pengacara negara. Nah, nanti kami adalah itu menjaga harkat dan martabat negara, maupun juga kami sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nanti mungkin Ibu nanti ketika ada permasalahan hukum, Bu Desi nanti mungkin RRI digugat oleh pihak ketiga. Jauh-jauh deh. Nah, bisa nanti untuk memberikan surat kuasa ke kami akan menghadapi itu. Karena tentunya BUMN juga sebagai kepanjangan tangan negara, dalam hal ini RRI sebagai lembaga penyiaran, juga dapat nanti berkolaborasi dengan kami, bekerja sama dengan kami untuk menangani perkara-perkara nanti mungkin yang meskipun tidak kita harapkan nanti, tapi ketika itu terjadi gugatan-gugatan pihak ketiga, nanti bisa kita wakili secara dalam persidangan maupun non persidangan, litigasi atau non litigasi. Itu fungsinya tadi itu ya. Itu fungsi bidang perdata dan tata usaha negara, seperti itu. Baik Pak. Nah, kalau kita bahas khusus hari ini tentang korupsi, itu berarti masuk di tindak pidana khusus tadi ya. Nah, ini perannya kalau khusus untuk korupsi saja, ini peran dari Pitsus ini apa Pak? Baik, peran kami di Pitsus tadi seperti dari awal saya sampaikan, di mana kami memiliki kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga nanti eksekusi terhadap tindak pidana korupsi. Itu secara kelembagaannya, kewenangannya itu, tapi diurus oleh bidang Pitsus. Seperti itu. Nah, untuk kewenangan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi ini kan tadi sudah dijelaskan begitu ya Pak, tentang kewenangan penyelidikan begitu. Nah, mungkin boleh juga ini Pak Yohanes bisa dijelaskan lagi ya tentang kewenangan penyelidikan ini, kemudian batasannya tuh sampai di mana saja untuk penyelidikan dan penyidikan. Ini kan tidak semua masyarakat secara umum paham begitu ya, apa nih yang masuk dalam penyelidikan, yang penyidikan, yang apa. Sering juga banyak salah ketuker-tuker ngomongnya ya Pak ya. Boleh dijelaskan ya Pak. Kalau penyelidikan itu kami biasanya melakukan kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan, tapi di situ belum ada upaya paksa. Jadi kita tidak bisa menangkap, menahan, menyita. Dalam jadi tahapan itu ya, kalau penyelidikan itu istilahnya ya masih inilah kita dalam tataran persuasif, masih kita mencari data secara silent. Jadi nanti kita melakukan upaya-upaya wawancara, kita melakukan istilahnya pengumpulan data yang benar-benar yang tidak secara terbuka. Berarti tahapan itu belum bisa menetapkan tersangka? Belum bisa. Kita belum bisa memeriksa orang secara upaya paksa, kita hadirkan orang itu secara paksa. Kita bisa belum melakukan penyitaan, penangkapan, dan sebagai upaya-upaya paksa tersebut kita belum bisa. Nanti ketika berdasarkan hasil penyelidikan tersebut sudah ada indikasi perbuatan melawan hukum, baru akan kita tingkatkan ke penyidikan. Jadi tugas dari penyelidikan adalah mencari informasi ataupun mencari perbuatan-perbuatan, apakah perbuatan tersebut ada melanggar hukum atau tidak. Ketika sudah kita yakini ada perbuatan melawan hukumnya, maka akan kita tingkatkan ke penyidikan. Nah, dari penyidikan itulah nanti kita akan melakukan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, mengumpulkan bukti, membuat terang pidana, dan juga menemukan siapa sih tersangkanya. Nah, itu dalam penyidikan. Iya.
Jadi dia penyidikan itu satu tingkat di atas penyelidikan ya. Ya. Jadi setelah sudah melakukan penyelidikan, baru tingkatannya ini akan ke penyidikan Ya. gitu. Oke, jadi di dalam itu juga termasuk yang untuk tracking aset, Ya. kemudian aset recovery juga itu masuk di dalam Ya. tahapan penyidikan begitu Ya, Pak ya. ya, Oke, Pak boleh kita juga undang pendengar ya yang Oke, ingin silakan. bergabung bersama kita, silakan. Anda boleh bergabung melalui WhatsApp RRI atau juga bisa kirimkan di kolom YouTube ya untuk Jaksa Menyapa hari ini. Anda juga bisa kirimkan di WhatsApp. Kalau mau telepon juga boleh. Kami sedang membahas tentang Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Jika Anda ingin tahu apa saja kemenangan atau tugas-tugas dari Kejaksaan Negeri untuk bidang ini, korupsi ini ya, untuk pemberantasan korupsi, Anda silahkan. Atau juga ada ingin pertanyaan lain yang ada hubungan dengan tupoksi Kejari, silahkan saja kirimkan ke WhatsApp RRI ya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi pendengar ya, masih di Labuan Bajo siang ini pendengar, tentunya dalam program Jaksa Menyapa. Lo ngapain tuh? Biasa, ngambil dikit kan gak apa-apa. Tapi kan itu uang bos kamu buat bangun fasilitas umum. Kok lo nyolong sih? Itu sama aja korupsi tahu. Gak apa lagi, kan gak ada yang tahu. Jangan deh Sob, yang namanya korupsi itu haram loh. Hukumannya berat banget, bahaya kalau kedapatan nanti. Ah, masa sih? Iya, bisa sampai 20 tahun penjara. Mau lo? Waduh, kalau kayak gitu, gue balikin aja duitnya. Gak mau gue masuk penjara, takut gue. Gitu dong. Korupsi adalah tindakan yang harus diberantas segera karena mengancam keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Bunga mawar tubuhmu menghampar di permadani, mengetuk hasrat untuk menjamah surgamu. Kilaumu bagaikan mutiara menghiasi muka bumi. Warnamu yang ku jilati sendiri, ku yakinkan mesti bangunkan jiwaku, basuhi raga kita, restu bumi leburkan hati, sucikan dari debu dunia. Jiwamu yang bersahabat
kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Jaksa Menyapa Pendengar dan masih dengan saya Desi Natalia, tentu juga masih bersama dengan Pak Kajari Manggarai Barat, Pak Yohanes ya. Kita tadi di sesi pertama ngobrol sampai di penyidikan ya, begitu ya. Oke, nah untuk kewenangan dan juga batas penyidikan ini masih ada informasi yang ingin ditambahkan, Pak? Baik, sedikit terkait dengan tahapan penyidikan, kita juga ketika sudah kita periksa para saksi tersebut, tentunya nanti kita juga membutuhkan kerugian negara. Nanti yang menghitung adalah tentunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu BPK atau BPKP. Oke, informasi dan mereka nanti akan disampaikan ke Jadi kejaksaan. setelah misalkan kita menangani perkara korupsi pembangunan jalan, kita kan tidak memiliki kemampuan untuk jalan itu rusak itu mengakibatkan kerugian keuangan negara berapa? Apa sih penilaian bahwa jalan tersebut rusak atau tidak? Nanti kita datangkan ahli, biasanya dari Politeknik, dari Undana, atau ahli dari yang berkompeten lah. Seperti untuk mereka menghitung itu. menilai jalan itu rusak atau tidak. Nanti setelah itu kerusakan tersebut nanti dikonversi dalam bentuk kerugian keuangan negaranya oleh BPK maupun BPKP. Seperti itu. Ya jadi ada kerjasama antar instansi begitu, Iya, integrasi agar ini bisa diketahui yang realnya ya, Iya, data realnya iya. gitu, dan ini akan jadi dasar, Iya. data dasarnya gitu. Karena ya? kan kita kan tidak memiliki kemampuan untuk menilai jalan tersebut rusak, sekolah itu rusak atau tidak. Nah, tentunya kita juga membutuhkan pihak-pihak yang berkompeten tentunya kan. Nanti kita bisa minta bantuan Politeknik di Kupang atau universitas lain di Jawa. Nah, nanti dari hasil mereka lah nanti yang bisa menilai, oh ini rusak, ini ada tidak sesuai spek. Ini nanti ada deviasi sekian. Nah, nanti yang menentukan dikonversikan ke rupiahnya oleh dari BPK maupun BPKP atau auditor yang di independen biasanya. yang kita Pihak-pihak gunakan. itu. Nah ini nanti dasar bagi jaksa untuk bisa melakukan tindakan lanjutan ya, penyitaan, kemudian ada pemblokiran juga begitu ya Pak ya? Iya, nanti Oke. biasanya kita memblokir aset-aset para calon tersangka tersebut. Nanti untuk pemulihan kerugian keuangan negara yang tadi kita sudah estimasi kerugian keuangan negara berdasarkan penghitungan dari BPK atau BPKP adalah misalkan 1M. Nah, nanti kita juga berusaha untuk aset recovery-nya dengan cara men-tracking itu aset-aset atau harta diblokir benda. itu ya? Nah, kita blokir terus. Oke, jadi kalau kejaksaan ya yang punya kewenangan itu ya, Iya. satu-satunya di Indonesia begitu ya. Nah, berarti akhirnya menjadi pilar utama begitu ya Pak. Iya. Kalau bisa dibilang seperti itu, karena Iya. kejaksaan ini yang punya kewenangan itu tadi akan menjadi pilar utama untuk pemberantasan tindak korupsi di Indonesia yang bekerja secara independen dan juga profesional ya, dan terintegrasi tadi karena harus membutuhkan data-data dari berbagai pihak yang berwenang. Benar, begitu. Mbak Dia. Oke, setelah penyidikan itu naik ke tahapan apa lagi nih, Pak? Nanti setelah penyidikan itu nanti pemberkasan buat berkas perkara, nanti di situ ada keterangan saksi, keterangan ahli, ada penetapan kerugian keuangan negara dari BPK atau BPKP. Nanti kita buat berkas perkara, nanti akan kita bawa ke pengadilan tipikor. Itu namanya tahapan penuntutan. Nanti setelah penyidikannya sudah lengkap, nanti kita sidangkan atau kita limpahkan ke pengadilan tipikor untuk disidangkan. Nah, itu ada di Kupang. Oke. Karena pengadilan tipikor itu hanya satu di setiap provinsi. Oke, jadi di Kupang nanti. Ya. Di ibu kota provinsi berarti. Ya, di ibu kota provinsi. Nanti di Kupang. Nah, tugas nanti dalam hal penuntutan, tugas jaksa adalah membuat surat dakwaan. Nanti kita menghadirkan para saksi untuk sidang, melakukan pembuktian-pembuktian yang sudah kita sangkakan tadi dibuat dalam dakwaan. Nanti kita hadirkan saksi untuk make sure bahwa apa yang kita dakwakan, apa yang kita sangka itu benar. Nanti hakim yang menilai, nanti setelah itu putusan baru. Oke, ya. Jadi secara garis besar kewenangan penuntutan oleh jaksa ini apa saja, Pak? Secara garis besar Yang tadi ya, surat dakwaan iya, itu. membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian, pemeriksaan saksi, dan juga melakukan penuntutan nanti. Endingnya kita buat surat tuntutan nanti untuk menuntut si terdakwa ini dengan berapa tahun, kerugian keuangan negaranya berapa, nanti
tahapannya seperti itu, nanti hakimlah yang akan memutus berapa yang akan diputus oleh hakim itu. Oke, iya. Jadi ada yang namanya JPU itu ya, Jaksa Ya, Penuntut penuntut Umum. umum. Ini sangat familiar karena memang Siap. kalau untuk masyarakat umum ya yang Ya. yang ditandai itu ya JPU ini kalau di dalam Ya. kasus-kasus ya Ya. mau kasus kecil atau sampai Ya. dengan kasus besar karena dialah yang melakukan fungsi penuntutan Ya, begitu ya. benar, ya. Oke, jadi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ini caranya bagaimana cara kerjanya JPU ini, Pak? Cara kerjanya nanti itu surat tuntutan itu dibuat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Nanti misalkan nanti ada ketidaksesuaian antara surat dakwaan antara dengan saksi yang dihadirkan. Nanti misalkan surat dakwaannya menyatakan kerugian keuangan negara 1M, tapi mungkin fakta-fakta di persidangan nanti akan mungkin muncul lebih besar atau lebih kecil. Nah, nanti dituangkan dalam surat tuntutan tersebut. Nanti ternyata fakta yang di persidangan adalah berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, dan segala macam fakta di persidangan nanti kita tuangkan dalam surat tuntutan tersebut. Nanti dalam surat tuntutan itu nanti kita sampaikan di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Seperti itu. Iya, iya, iya. Nanti baru setelah itu hakim memutus. Nah, terhadap apa yang diputuskan oleh hakim tersebut, kita juga bisa melakukan upaya-upaya hukum lainnya. Misalkan ketika kita meyakini bahwa apa yang kita tuntut itu misalkan 10 tahun dengan pengembalian kerugian keuangan negara 1M misalkan. Nah, tapi diputus mungkin 1 tahun oleh hakim dan kerugian keuangan negaranya misalkan tadi 1M diputus 500 juta misalkan. Kita bisa upaya hukum banding. Nah, kita banding karena kita meyakini bahwa si terdakwa tersebut bersalah dan kerugian negara itu 1M, tapi kenapa diputus misalkan 100 juta. Nah, itulah upaya-upaya hukum yang dapat kita lakukan. Kita bisa banding, kasasi, mewakili negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut. Itu tugasnya Ya. JPU ya. Ya. Oke, jadi memang berat juga berarti Berat. ya Pak ya. Lumayan berat. sudah berat di persidangan, berat Ya. lagi lawan netizen nanti ya Pak ya. Itu sudah. Jadi ada dua bebannya. Ya. Oke. Nah Pak, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk, tapi Oke, kita baik. kita akan lanjutkan dulu sedikit ya, begitu ya, Oke. karena ada beberapa pertanyaan juga yang ada terkait dengan ini ya, terkait dengan ada istilah upaya hukum itu Ya. yang bisa biasa dilakukan atau biasa disebut gitu. Ini Ya. agak populer Ya. karena memang kalau di publikasi di media ini yang biasa disebut ya upaya hukum biasa jaksa penuntut umum itu. Kewenangannya tuh sampai di mana Iya, Pak mereka? jadi upaya hukum itu ada dua, upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu tadi seperti saya sampaikan ketika Ajukan banding itu ya, ketika kami pihak JPU yang mewakili negara itu menganggap bahwa apa yang telah kita sangkakan dalam surat dakwaan, apa yang telah kita tuntut orang itu harus dihukum, misalkan putusan hakim itu tidak sesuai dengan tuntutan kita bisa upaya hukum banding. Nanti akan diperiksa oleh hakim pengadilan tinggi. Oke. Nanti banding. Nah, ketika hakim tingkat banding tersebut juga memutus yang kurang sesuai atau tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, kita juga bisa melakukan upaya hukum kasasi. Nah, Ini lebih tinggi lagi ke Mahkamah Agung ya. Ke Mahkamah Agung, Oke. ya benar. Mahkamah Agung nanti akan memeriksa perkara tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan apa yang menjadi keberatan kami. Seperti itu. Jadi diperiksa kekeliruannya atau Ya, apa begitu di seperti situ. itu. Oke. Nanti ada satu lagi upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar ini biasa apa itu nih? itu peninjauan kembali. PK itu Nah, yang PK itu. yang Nah, populer ya. Ya, itu. Oke. Peninjauan kembali nanti diperiksa oleh hakim Mahkamah Agung juga, sama-sama hakim Mahkamah Agung, tapi itu adalah tingkat terakhir dalam pemeriksaan di pengadilan, yaitu PK tersebut. Oke, nah ini kalau harus sampai di PK ini karena ini kan ada kata luar biasanya begitu ya Pak ya. Misalnya nih ini itu harus ada keadaan baru dulu Iya. atau seperti apa sih Iya. sampai bisa maju Iya. ke PK itu Pak? Jadi kenapa disebut luar biasa? Karena di dalam KUHP atau hukum acaranya itu tidak mengatur batas waktunya. Yang kedua juga baru bisa dilakukan sebetulnya ketika ada keadaan baru atau novum namanya. Jadi Oke. ketika ada fakta-fakta baru terungkap setelah ini persidangan berjalan atau setelah penyidikan itu berjalan ada fakta Ternyata baru. fakta baru muncul. Ya, Oke. nanti silakan sampaikan ke PK tersebut. Oke, jadi ada peninjauan kembali begitu ya. Nah, untuk pengajuan hukum ini tadi ya, alasannya apa saja yang bisa diajukan oleh jaksa ini? Alasan pengajuan upaya hukum tadi itu kenapa kita diberikan kewenangan untuk mengajukan PK? Karena tentunya kita adalah untuk melindungi kepentingan negara dalam hal ini. Karena kami bertindak
adalah untuk kepentingan negara tentunya. Atau ketika ada hak-hak rakyat yang terabaikan dengan para pelaku koruptor, ketika mereka harus diwajibkan untuk membangun jalan, membangun sekolah, membangun gedung-gedung pemerintahan, akan tapi karena perbuatan koruptif mereka sehingga terjadi penyimpangan, tentunya kita mewakili negara untuk melakukan penindakan tersebut. Jadi itulah alasan kita kenapa kita harus melakukan upaya hukum, ya kita menjamin perlindungan terhadap keuangan negara tersebut. Karena tugasnya tadi ya, Tugas Pak ya. kami, Oke, seperti itu. Iya, jadi bukan tanpa alasan, Iya. tapi ini memang diamanatkan oleh negara Iya. untuk tadi lembaga satu-satunya malah yang punya kewenangan, yang akhirnya kemudian membuat kejaksaan ini satu-satunya lembaga yang bisa jadi Melakukan pilar penuntutan. utama lah, Iya. yang jadi pilar utama untuk penuntutan atau pemberantasan korupsi ini. Silakan kami buka line WhatsApp untuk Anda pendengar ya. Saya sudah ada beberapa yang masuk untuk WhatsApp kita hari ini. Nah, Pak, ini memang mewakili pertanyaan umum yang saya pilih. Oke. Memang ini yang sering sekali ditanyakan oleh publik. Ini ada Ibu Dewi yang ada di Marombok. Selamat siang Pak Kajari. Terima kasih untuk informasi hukumnya. Mudah-mudahan RRI sering menyampaikan informasi-informasi hukum seperti ini. Karena memang sangat sulit dijangkau ya informasi tentang hukum ini. Kami bahkan hanya tahu hanya di kulit luarnya saja, tapi mendengar penjelasan dari Pak Kajari tadi agak sedikit terbuka. Nah, yang saya ingin tanyakan ini soal unsur sengaja dan tidak sengaja di dalam tindak pidana korupsi. Saya pernah punya kasus dari keluarga yang punya kasus ini secara tidak sengaja menjalankan program dari dinasnya, tapi kemudian disangkakan menjadi pelaku korupsi. Padahal hanya menuruti perintah dari atasannya. Nah, atasannya ini malah yang selamat nih Pak. Nah, kalau untuk menganalisa kasus ini, kami harusnya seperti apa Pak dengan kami yang buta hukum katanya. Oke, ya tapi memang menarik ya untuk informasi-informasi hukum ini. Ini kan menjadi pegangan kita semua. Harusnya semua paham, tidak hanya aparat penegak hukum saja, agar masyarakat pun tahu apa hak dan kewajibannya di dalam hukum ini, Pak. Silakan untuk Ibu Dewi di Marombok ini, bagaimana kemudian membedakan unsur sengaja dan tidak sengaja? Lalu karena merasa tidak sengaja, merasa kurang adil nih Pak, kok atasannya yang selamat padahal saya hanya menjalankan program dari atasan, begitu Pak, silakan. Oke, baik. Untuk menentukan sengaja atau tidaknya itu, di hukum itu ada yang namanya mens rea atau niat jahat. Oke. Jadi selain adanya suatu perbuatan, itu juga kita lihat niat jahatnya orang tersebut. Ketika kita lihat dalam perbuatan tersebut tidak ada niat jahat atau mens rea tersebut, tentunya tidak dapat kita minta pertanggungjawaban. Jadi seorang yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah adanya suatu perbuatan dan ada niat jahatnya. Itu adalah kunci. Menentukan ini niat atau tidaknya tuh Pak, karena tadi kan kalau contoh kasus tadi ya mengatakan bahwa ini menjalankan perintah Pak, bukan niat ya. Itu untuk membedakan agar tidak ada yang merasa tidak adil gitu Pak. Oke, baik. Menjalankan perintah tentunya dia orang yang mau atau tidak terpelajar atau tidak kan kita bisa mengetahui toh. Itu indikatornya ketika, kita kecuali kita memerintah orang ya mohon maaf ada ODGJ atau apa, itu dia tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Tapi ketika orang yang diperintah itu punya pengetahuan bahwa ini salah harusnya atau bisa benar, menolak. harusnya bisa menolak. Oke, itu indikatornya begitu ya. Seperti itu. Oke, jadi ini juga jadi pelajaran untuk kita semua ya warga negara Indonesia bahwa itu indikatornya. Jadi kalau misalnya hanya karena takut dengan atasan takut menolak, kita juga akhirnya terdampak hukum begitu ya Pak ya. Oke, jadi silakan untuk pendengar RRI atau siapapun, kalau misalnya Anda merasa ada perbuatan yang melanggar hukum, itu bisakah ada tahapan konsultasi dulu begitu Pak dengan kejaksaan? Oke, benar kami di pihak tadi dibilang intelijen maupun perdata dan tata usaha negara, kita membuka ruang publik yang selebar-lebarnya ketika ada masyarakat ingin minta pendapat hukum. Nanti akan disampaikan itu bentuk pencegahan kami, di mana nanti kita punya ada namanya di bidang datun itu kita punya produk untuk memberikan legal asisten pendapat-pendapat hukum bagi masyarakat yang ingin
dia ingin meminta pendapat terhadap perbuatan apa yang dilakukan itu melawan hukum atau tidak, silahkan datang ke kantor kami. Karena memang tidak sedikit juga Pak kasus-kasus yang akhirnya terjadi ini ya, soal kasus korupsi ini, penyelewengan dana desa, Ya. kemudian salah. Itu kan mungkin saja Pak ya, sebagian dari mereka ada yang karena ketidaktahuan, kurang paham dengan hukum, kurang cakap. Nah, kejaksaan juga akan memberikan edukasi-edukasi itu Pak untuk meminimalisir. Iya, benar. Jadi kita masuk tahapan pencegahan berarti ya, di mana tahapan pencegahan itu juga dilakukan di bidang intelijen maupun di bidang datun. Seperti kami sampaikan bahwa kampanye-kampanye anti korupsi juga selalu kita lakukan. Kami hadir untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya-bahaya tindak pidana korupsi. Kami juga melakukan penyuluhan dan penerangan hukum kepada para ASN. Kami juga melakukan penyuluhan penerangan hukum kepada perangkat desa yang nanti kami jam 2 juga diundang oleh Pak Bupati akan mengumpulkan para kepala desa seluruh Manggarai Barat itu. Mantap itu, Iya, nanti kami jam 2 dan diundang untuk narasumber itu. Kami juga masuk ke pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum. Kami juga punya program jasa masuk sekolah, jasa menyapa, sosialisasi integritas di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Dan di bidang datun kami juga memberikan pendampingan hukum. Kita ada produk namanya legal assistant, pendampingan hukum atau legal opinion. Nah, itu semua bertujuan untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan koruptif tersebut. Di datun juga di bidang perdata dan tata usaha negara, kami juga ada produk namanya Halo JPN, Halo Jasa Pengacara Negara. Silakan nanti jika ada masyarakat, para pendengar RRI Labuan Bajo ingin menyampaikan permasalahan-permasalahan hukumnya, silahkan bisa kunjungi web kami atau datang ke kantor kami. Kami terbuka selama jam kantor, pasti akan kami layani dengan baik. Iya. Ada juga kemarin ada beberapa program yang disosialisasikan melalui RRI juga ya Pak ya. Itu ada layanan konsultasi yang dibuka oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Itu ini juga dalam upaya pencegahan itu tadi Pak ya mungkin benar. ya. Oke. Jadi semakin paham masyarakat dengan resiko penyalahgunaan keuangan ya, dan semakin memahami bahwa ini hak dan kewajiban saya, mungkin akan lebih sedikit kasus-kasus yang akhirnya kemudian dikategorikan kasus korupsi begitu Pak ya. Oke, masih ada beberapa lagi yang saya pilih nih ya dari beberapa yang saya pikir ini bisa mewakili pertanyaan publik. Oke, ini selamat pagi Pak Yohanes, saya Pak Imran di Kampung Ujung. Terima kasih sudah hadir di RRI. Saya pendengar setia RRI yang setiap pagi selalu mengikuti berita, tapi baru kali ini bisa ngobrol langsung dengan narasumbernya. Oke, tadi seharusnya Pak Imran kalau mau telepon boleh ya, tapi ini sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Katanya Pak Kajari ya, kasus korupsi ini sangat menarik sekali karena memang di Manggarai Barat juga di NTT pada umumnya kami sering sekali mendengar penyalahgunaan yang atas dasar ketidaktahuan seperti yang disampaikan Ibu Dewi tadi. Salah satunya itu di Kabupaten ND. Kalau saya dengar ini kasusnya terkait dengan penyalahgunaan uang di rumah sakit ini yang akhirnya melibatkan bendahara. Itu bukan hanya satu-satunya, tapi banyak yang seperti itu Pak. Nah, kalau misalnya tadi ya yang disampaikan Bapak bahwa kalau misalnya secara sadar mengikuti dan tidak menolak, nah apalah daya para bendahara yang misalnya takut juga karena diancam. Apakah kalau kami konsultasi dengan kejaksaan itu bisa dilindungi identitas kami sehingga walaupun kami mengadu ini tidak terancam juga nih dipecat dari ASN. Ini memang dilema Pak ya, dan memang harus kita sampaikan dan bahas ini agar contoh kasus yang sudah terjadi ini bisa jadi pelajaran untuk yang lainnya begitu ya Pak ya. Karena tidak sedikit memang seperti yang disampaikan tadi, kalau upaya untuk menolak itu kan akan terancam juga nih posisinya ya, bisa jadi seperti itu Pak. Bagaimana caranya agar ini aman begitu? Mereka bisa menyampaikan kejaksaan, apakah ada jaminan identitas mereka dilindungi begitu Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Imran di ND. Kampung Ujung Pak, Kampung Ujung. tapi dia mencontohkan yang baru-baru ini, mungkin karena viral kasus itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Imran di Kampung Ujung. Terkait dengan pelapor, tentunya berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut ada namanya peran serta masyarakat. Di sana masyarakat sangat dilindungi. Bahkan ada ancaman hukuman ketika membuka identitas dari pelapor tersebut. Bukan hanya dilindungi, malah di dalam peraturan pemerintah dari undang-undang tersebut, mereka akan mendapat penghargaan dari pemerintah
ketika dia menjadi justice kolaborator namanya. Dia mengungkapkan fakta kebenaran ketika dia mengadukan atau melaporkan perbuatan-perbuatan koruptif yang ada di lingkup lingkupnya mereka itu, silakan laporkan saja daripada nanti dia yang kena sendiri. Ya, ketika nanti ada pengaruh terhadap karir atau jabatan itu, ya Resiko ya. resiko, dan nanti mungkin kalau ketika dia melaporkan ke kami juga akan sampaikan kepada kepala daerah bahwa Ada orang perannya ini ya. harus dilindungi. Oke. Seperti itu. Jadi daripada dia nanti ikut arus, dan apalagi sebagai bendara main ACC saja ketika pimpinan meminta uang dan itu terjadi terus-menerus, bola apinya akan ada di dia sebagai Oke. bendahara soalnya. Oke, jadi kalau misalnya dia sudah sadar nih bahwa ini ada penyalahgunaan begitu, Iya. karena kan ASN juga dibekali dengan edukasi untuk pengelolaan keuangan begitu ya Pak. Iya. Kemudian dia merasa bahwa ini perintahnya ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Iya. Tapi dia sudah melakukan misalnya ya, sudah melakukan ACC tadi seperti yang disampaikan. Tapi dengan kesadaran lain dia pergi ke kejaksaan untuk menyampaikan. Apakah tindakan dia yang atas yang pertama tuh ya Pak, itu bisa kemudian dikompensasi karena ada niat baik, atau seperti apa? Upaya hukum akan tetap berjalan atau gimana nih Pak? Tentunya ada hal-hal yang nanti akan kita pertimbangkan ketika dia menyadari perbuatannya dan dia lapor kepada kami bahwa ini Pak, saya sebelumnya ada membuat kesalahan seperti ini, tapi saya tidak menikmati. Saya ini untuk kepentingan pimpinan atau seperti apa. iya. Nanti tentunya dengan bijak seperti yang disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung dalam setiap kesempatan bahwa keadilan bukan ada di buku, tapi di hati nurani kita. Oke. Meskipun undang-undangnya mengatakan bahwa itu bersalah, tapi tentunya kita punya hati nurani. Orang ini sudah berniat baik, orang ini sudah beritikat baik dengan melaporkan apa yang fakta hukum yang benar-benar terjadi. Tentunya kita juga pasti akan berupaya memberikan rasa keadilan tersebut. Oke, baik. Jadi itu yang menjadi acuan ya. Jadi tidak hanya ada di buku saja, karena buku ini tidak dibekali dengan hati nurani ya. Betul. Tapi para jaksa ini ada hati nurani, sehingga itu yang akan bisa jadi pertimbangannya Ya. begitu ya Pak ya. Ya, Oke, Pak Imran mudah-mudahan ini bisa menjawab ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan lanjut ditanyakan saja karena masih ada beberapa menit lagi ini. Ternyata ini menarik Pak, karena memang kasus ini memang ada beredar di antara kita begitu ya. Masih ada lanjutan dari Ibu Dewi ternyata tadi. Oke, silakan. Katanya gini, Pak, kalau misalnya kami ini mengadu nih ke kejaksaan dan kasusnya ini kemudian terungkap, kami kemudian akhirnya juga terseret karena tadi ya yang disampaikan bahwa tidak berani menolak begitu. Apakah jaksa menyediakan jaksa pembela untuk kami ya? Saya pernah dengar bahwa ada layanan seperti itu yang tidak berbayar, karena kalau kami harus bayar itu mahal lagi Pak. Nah, lalu apa bedanya jaksa dari negara dan juga pengacara dari luar? Apakah tugasnya dan fungsinya sama atau gimana sih Pak? Saya kurang paham. Baik, akan Lagi-lagi saya mewakili jelaskan ini ya. sedikit ya. Mewakilkan. Terkait dengan statement tadi kami jaksa merupakan jaksa pengacara negara adalah kami mewakili negara dalam hal ini. Oke, bukan Bukan mewakili individu-individu. Oke. Misalkan negara dalam hal ini adalah di pemerintah daerah adalah Pemda tentunya, dan Jadi juga perangkat negara begitu. perangkat negara, Oke. dan juga tentunya BUMN atau BUMD yang ada di daerah tersebut. Oke, jadi kalau tadi misalnya Mbak Desi kalau ada kasus itu bukan Mbak Desinya tapi RRI-nya begitu yang RRI-nya, dimaksud ya. iya, Oke, seperti itu. sehingga Kalau tidak Mbak salah Desi paham. ada perbuatan melawan hukum Itu beda secara lagi. individu beda lagi. Iya, Seperti itu. Oke, jadi Bu Dewi tadi mudah-mudahan tidak salah interpretasi ya. Tadi Iya. yang disampaikan oleh Pak Kajari itu adalah jaksa negara Jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara itu untuk mewakili negara atau perangkat negara, Iya. BUMN dan Iya. BUMD. Iya. Tapi kalau individu, misalnya yang dimaksudkan Ibu Dewi tadi, Kalau individu tadi seperti saya sampaikan ketika misalkan seorang individu mengetahui ada kejadian atau perbuatan pidana terutama korupsi, silakan laporkan ke kami. Kami akan menjaga Dewi. Ibu Dewi tersebut. Tentunya seperti saya sampaikan tadi, kita ada yang namanya justice kolaborator. Jadi dia juga akan dilindungi oleh undang-undang. Jadi ketika nanti akan sampaikan ke kami akan tutup identitas, kami akan melindungi Ibu Dewi sebagai pelapor. Oke, sepertinya ada persepsi atau misunderstanding dari Pak Ibu Dewi tadi soal jaksa dan pengacara tadi sempat Oke. disampaikan juga. Apakah sama fungsinya Pak? Karena tadi mungkin ada kata pembelaan itu yang jadi acuan mungkin ya. Iya. Boleh Pak dijelaskan juga ini. Ya seperti saya sampaikan bahwa kami memang pengacara, tapi pengacara khusus untuk menjaga wibawa negara. Iya.
Dalam hal ini ketika kami ada di kabupaten yang menjaga wibawa pemerintah daerah beserta BUMN maupun BUMD yang ada di daerah tersebut. Oke, jadi Seperti itu. kalau secara individu tentu kembali lagi yang seperti disampaikan prosesnya akan berbeda. Ya. Beda jalur ini ya. Jadi kalau ada di mobil itu ada plat merah, ada plat hitamnya begitu ya. Jadi Ibu Dewi agar lebih gampangnya itu bahwa jaksa pengacara negara itu bukan tersedia untuk membela individu Ya. gitu. Tapi kalau misalnya mau cari pengacara di luar, itu pengacara swasta berarti ya Ya. untuk kasus-kasus yang melibatkan individu. Oke, karena kita sudah di penghujung acara ini Pak, Jaksa Menyapa ini jangan khawatir ya, karena pendengar kita selalu banyak Pak kalau misalnya Oke. untuk Jaksa Menyapa ya, mungkin karena untuk edukasi hukum itu. Ya. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara, jadi saya ingin tahu juga Pak, sampai dengan hari ini apa saja sih pencapaian kinerja? Ini kan sudah di akhir tahun, biasanya kita mulai menghitung gitu pencapaian kinerja bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, apalagi yang terkait dengan Hakordia hari ini begitu Pak. Walaupun Bapak baru berapa bulan nih di sini ya? 1 bulan saya di Satu sini. bulan. Oke Pak, silakan Pak disampaikan kinerja Kejaksaan Manggarai Barat selama ini Pak. Baik, akan saya sampaikan capaian kinerja bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sepanjang tahun 2025 ini. Kami bidang Khusus Kejari Manggarai Barat telah berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih 645 juta rupiah yang telah dikembalikan ke kas negara, dan juga sebesar 983 juta rupiah yang masih proses penyelidikan dan penyidikan. Dan kami juga telah menyetorkan ke kas negara sekitar 1,8 miliar dalam tahap penyelidikan. Dan juga dan saat ini penanganan perkara yang kami lakukan adalah sebanyak 7 perkara penyelidikan 12 perkara, penuntutan 9 perkara, dan juga eksekusi sebanyak 2 perkara. Itu yang kami lakukan sepanjang tahun ini. Seperti mungkin para pemirsa di Labuan Bajo telah mendengar beberapa perkara yang kami tangani, antara lain dana desa dan juga perkara pembangunan jalan. Oke, jadi ini cukup banyak Pak, kalau misalnya ini nilainya yang berhasil diselamatkan ya Siap. untuk negara ini cukup besar ya, dan tentu saja akan lebih besar lagi kalau Anda pendengar RRI masyarakat ikut berperan begitu ya. Ya. Kalau misalnya tahu ada tindak-tindakan yang menurut Anda tadi sekali lagi ya, bukan hanya jaksa yang bisa menggunakan hati nurani, kita pun masyarakat kalau merasa bahwa wah, walaupun saya tidak mengerti hukum tapi kayaknya ini salah deh. Ya. Silakan dikonsultasikan saja dengan Silakan. kejaksaan, karena tindakan sesederhana apapun, sekecil apapun, kita bisa sama-sama ikut menyelamatkan keuangan negara. Begitu ya Pak ya? Oke, jadi semangat Hakordia hari ini tentunya harus bisa ada di kita semua, tidak hanya karena kita bilang kejaksaan adalah lembaga yang jadi pilar utama di negara ini, tapi tentu saja kejaksaan butuh kita juga ya, Ya, kami dan masyarakat umum juga untuk bisa saling memberikan informasi. Terakhir Pak, silakan yang ingin disampaikan. apa Baik, lagi? terima kasih kepada seluruh pendengar setia RRI Labuan Bajo yang sudah mendampingi kami selama ini, memberikan kami waktu untuk menyiarkan program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Perlu kita ingat bersama bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya proses hukum, akan tapi ia adalah investasi jangka panjang untuk kemakmuran rakyat. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat membawa wawasan dan juga memperkuat komitmen kita bersama dalam mencegah tindak pidana korupsi. Mari kita jaga Manggarai Barat yang bersih, transparan, dan berintegritas. Terima Baik, kasih. oke, itu semangat kita sama-sama ya Pak ya. Oke Pak Yohanes, terima kasih sekali sudah bersedia datang ke studio. Mudah-mudahan masih ada banyak waktu lagi untuk bisa datang untuk sharing informasi di sini begitu ya Oke, Pak ya. terima kasih sama-sama, Oke, Mbak Desi. dan juga selamat memperingati Hakordia untuk Anda pendengar RRI dimanapun berada ya siang hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya tanggal 9 Desember ini kita punya semangat untuk memberantas korupsi, tapi kita akan terus bersama-sama bekerja sama untuk memberantas korupsi. Kami baru saja bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Bapak Yohanes Kardinto SHMH. Untuk Anda yang ketinggalan acara ini bisa saksikan kembali melalui YouTube channel RRI Labuan Bajo. Saya Desi Natalia, selamat siang. Selamat memperingati Hakordia Pak. Selamat siang. Terima kasih. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.